Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, nama saya Farhanisa, akan mempresentasikan tentang bab Mas Ma'ala dari Wal Kufay, yakni memusat berban dan dua busana. Next. Pendahuluan dan metodologi penelitian telah dikatakan dari musannif bahwa yang di dalam wudu yakni membasuh apa yang wajib dibasuh dari beberapa anggota wudu, dan yang wajib di dalam mandi adalah menghilangkan air ke seluruh tubuh sekiranya terkena semuanya. Akan tetapi jika ada luka pada tubuh atau patah pada bagian wudu atau pada bagian lainnya, maka diperbolehkan memusat berban diletakkan di atas patahan dan pembalut yang dipasang di atas luka saat melakukan wudu atau mandi. Demikian pula seorang muslim boleh memakai busana di kedua kakinya, dan ketika ia ingin memusatnya saat wudu tanpa melepasnya dan membasuh kakinya, maka ia boleh melakukannya dalam kondisi tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Pembagian persyaratan dibagi menjadi dua. Yang pertama, yakni memusat berban dan pembalut, dan yang kedua, memusat dua busana. Al-Farqul awal, al-mashu 'alal jabirah wal asabah, yakni memusat berban dan pembalut. Memusat berban dan pembalut. Yang pertama, definisi berban dan pembalut. Berban adalah sesuatu yang diletakkan di atas kotak tulang untuk membuat menjadi berban. Yakni wudhu dan dalam proses mandi, baik itu mandi dari jenabah, haid ataupun nifas. Jadi perban itu sepotong kain yang hanya diletakkan di atas lukanya, dan pembalut itu diletakkan di bagian anggota yang sehat. Jadi kalau misalnya di siku, kan situ anggota wudu. Jadi kalau misalnya ada luka di siku, yang di atas lukanya itu namanya perban, dan di pinggirannya untuk membalut, jadi namanya pembalut. Untuk sana memusat tidak disyaratkan diletakkan dalam keadaan suci, yakni tidak disyaratkan suci bagi meletakkan pada patah tulang atau luka. Ini adalah salah satu dari dua riwayat Imam Hambali, dan inilah yang lebih cenderung oleh Ibnu Qudamah Al-Hambali karena syarat sebelum menggunakannya sulit bagi orang yang terluka. Dan riwayat ini diperkuat oleh hadis riwayat Imam Jabir tentang orang yang terkena jahitan atau luka tersebut. Next. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama kana yasibuhu ana yamsuhu ala jarrahihi qurbatun wa mashu 'alaiha." Yang artinya cukup baginya untuk mengikat selembar kain di atas lukanya dan memusatnya. Dan beliau tidak menyebutkan kesucian, dan demikian pula Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk memusat berban dan tidak disyaratkan bersuci, dan dapat memusatnya diperbolehkan untuk menghindari kesulitan ketika melepasnya. Untuk melepasnya sulit jika mendapatkan pada kesucian. Jadi kalau orang yang terkena luka seperti ini tidak perlu untuk membuka pembalutnya, jadi cukup diusap di bagian atasnya. Lanjutkan dari materi yang sudah dijelaskan dari yang disampaikan oleh saudari Farhanisa, saya Desi Rahmawati akan membahas tentang al-farqul tsani, yang mana di sini adalah akan membahas al-mashu 'alal kuffayn, yaitu memusat dua busana. Definisi dua
Adapun syarat-syarat mengusap muzah. Yang pertama, memakai kedua-duanya pada waktu suci. Jadi kalau misalkan kita dalam keadaan berhadas itu dianjurkan terlebih dahulu untuk bersuci. Karena batasan muzah itu akan dibahas setelahnya. Cuma saya kasih cuplikan sedikit. Batasan memakai muzah itu ada 3 hari 2 malam. Jadi sebelum 3 hari 2 malam itu harus memiliki suci dulu. Terus kemudian yang kedua, hendaknya muzah tersebut bersih serta menutup semua bagian kaki yang harus dibasuh ketika berwudu. Kemudian yang terakhir, muzah tersebut boleh digunakan untuk meneruskan perjalanan menurut kebiasaan. Jadi bagi siapa yang biasanya melakukan perjalanan itu bisa menggunakan muzah, tapi sebelumnya ya harus ada ketentuan bersuci. Next. Diharuskan untuk mengusap muzah agar tidak menambah kesucian dan tidak ada perselisihan mengenai kondisi ini. Jika dia memakainya dalam keadaan suci dan kemudian melakukannya najis kecil yang mengharuskan wudu, maka diperbolehkan mengusapnya. Tetapi mengusapnya tidak cukup pada najis besar seperti junub, haid, dan nifas. Tidak juga pada najis besar. Mencuci wajib atau diinginkan dan tidak ada ketidaksepakatan yang diketahui tentang ini seperti
Jadi orang yang memakai buza, kalau dia punya kewajiban mandi wajib junub, haid atau nifas, dia harus lepas buzanya. Jadi kakinya itu dibasuh secara keseluruhan bersama tubuhnya. Jadi kalau baru setelah dia mandi, buzanya boleh dipakai kembali. Selanjutnya tentang tata cara bersuci bagi pemakai buza. Sebelum melanjutkan langkah-langkah bersucinya, saya jelaskan dulu tentang cara mengusap buza. Mengusap buza dimulai dari bagian atas, bukan dari bagian bawahnya, dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tangan kiri. Ini misalnya kaki ya, dimulai dari kanan dulu. Ini misal kaki. Tangan kiri yang sudah basah oleh air memegang bagian tumit buza. Ini tumit misalnya, taruh di sini. Kemudian tangan kanannya yang sudah basah diletakkan di ujung depan bagian atas buza, di tempat jari-jari. Nanti tangannya di sini. Kalau tangan kiri ditumit, tangan kanannya di tempat jari-jari. Kemudian tangan kanan diusapkan dari ujung depan bagian atas buza kanan. Kan yang di pojok jari-jari tangan kanannya sudah, itu diusapkan dari ujung depan, dari pojok ke sampai betis kanan. Tuh, sampai ke atas. Kemudian tangan kirinya yang tadi ditumit itu diusap sampai ujung depan bagian bawah, sampai ujung juga tapi dari arah bawah, yang ditumit ke sini ke depan. Dilakukan secara bergantian, dimulai dari kaki kanan dahulu, lalu kaki kiri dengan posisi jari-jari tangan terbuka. Jadi kalau mengusap nggak boleh jarinya gini, mengkerut, jadi harus dibuka biar kena semua. Dan satuan yang cukup, yang dianggap cukup dalam mengusap buza adalah bagian depan yang paling terlihat diusap dengan menggunakan jari. Ini tentang pendapat imam yang membahas cara mengusap buza. Menurut Imam Syafi'i, dia berkata cukup baginya untuk mengatakan paling tidak mengusap itu ada. Terus menurut Imam Abu Hanifah berkata cukup baginya perkiraan mengusap dengan 3 jari. Kalau menurut Imam Abu Hanifah 3 jari saja gini cukup dengan tata cara yang tadi. Baru ini langkah-langkah bersuci bagi si pemakai buza. Yang pertama, sebelum memakai buza, ini harus dilakukan dulu. Bersuci dengan wudhu yang sempurna seperti punya, kemudian baru memakai buza dan tidak boleh melepasnya lagi. Di situ ada bintang, berarti ada keterangan di sini. Ketika melepas buza, maka konsekuensinya ia tidak boleh mengusap buza sebagai ganti dari membasuh kaki dalam berwudhu, kecuali ia telah berhadas dan memulainya lagi dari awal, mulai memasang lagi dari awal. Kemudian berwudhu dengan sempurna lalu memasang kembali buzanya. Jadi kalau sudah pakai buza, ya sudah dipakai terus sampai masanya dia habis. Terus langkah yang kedua, ini dalam keadaan dia setelah memakai buza. Nomor 2, berwudhu seperti biasa, kecuali membasuh kedua kaki. Pas di kedua kaki, dia itu diganti dengan mengusap buzanya, seperti cara yang di atas tadi. Terus yang ketiga, setelah mengusap kedua telinga, pas setelah mengusap kedua telinga, dia mengambil air atau membasuh kedua tangannya dengan air untuk keperluan mengusap buza kaki kanan. Mulai kanan dulu. Terus yang keempat, mengusap bagian punggung atau bagian atas buza kanan itu wajib. Bagian punggung, bagian buza kanan berarti di sini ya, punggung kaki ini kan tadi, di sini itu wajib. Secara prinsip mengusap buza caranya sama seperti mengusap kepala dalam berwudhu, yang mana sedikit pun sudah cukup. Kan kalau berwudhu mengusap kepala hanya ini saja sudah boleh. Itu sama dengan buza. Kemudian yang kelima, mengambil air atau membasahi kedua tangan dengan air untuk keperluan mengusap buza kiri. Sudah kanan lalu ke kiri. Baru yang kanan selesai. Mengusap kedua buza sudah sah menjadi ganti mengusap kedua kaki di dalam wudhu. Jadi kalau mengusap buza, berwudhunya itu ya tetap berwudhu. Cuma ketika pas nyampe kaki tata caranya seperti ini. Terus
Tidak ada perbedaan antara mustahado dan selainnya, maksudnya orang yang suci tanpa terkena hadas. Dalam keadaan kebolehan mengusap kuza dan syarat-syaratnya. Sebagian Syafi'iyah, penganut Syafi'i mengatakan bahwa dia tidak boleh mengusap kuza lebih dari waktu sholat karena kesucian kuza yang dikenakan tidak diperbolehkan lebih dari masa tersebut. Perkataan ini dijawab oleh hadis syarif. Di situ diterangkan kalau orang mukim mengusap selama 1 hari 1 malam dan musafir selama 3 hari 2 malam. Karena mengusapnya sah, maksudnya tidak batal dengan batalnya kesucian. Maka tidak batal pula mengusap di luar waktu sholat selama dia tidak melebihi durasi mengusap. Tapi jika udzur istihadah berhenti, jika hadas istihadonya berhenti, kan kalau orang istihadah hukum sholatnya sama seperti orang yang suci, cuma dia berhadas. Jika udzur istihadahnya berhenti, maka dia tidak berhak mengusapnya dengan menggunakan kesucian itu, melainkan dia harus melepas kuzanya kemudian mengenakannya dalam keadaan suci yang sempurna sehingga dia bisa mengusap kuzanya kembali. Jadi kalau istihadahnya sudah berhenti itu dilepas dulu kuzanya terus bersuci secara yang sempurna baru dipakai lagi gak apa-apa. Kemudian tentang wanita mengusap cadar atau kerudungnya. Terdapat 2 riwayat dalam mazhab Hambali tentang menyeka wanita yang bercadar. Yang pertama, diperbolehkan. Jadi pendapatnya Imam Hambali itu yang pertama boleh, karena Ummu Salamah radhiyallahu anha terbiasa menyeka penutup kepalanya yang telah disebutkan oleh Ibnu Munzir. Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha menyeka penutup kepalanya dan kemudian beliau berkata, yang berkata ini Syekh al-Islam itu, apakah Anda akan melakukannya tanpa izin Rasulullah? Beliau berkata kepada Ummu Salamah, dikarenakan cadar atau kerudung biasanya dipakai untuk kepala dan sulit dilepas seperti turban di zaman dulu. Ini hadis yang disebutkan oleh Ibnu Munzir, baru ya anhu amar bil masyi ala kufaini wal kinanha. Dan diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan untuk mengusap kuza dan kerudungnya. Nabi aja sudah memerintahkan, jadi enggak apa-apa. Menurut yang pertama tadi menurut Imam Ahmad. Saya melanjutkan dari saudari Nabila, saya Intan Arifia Sumayati akan menjelaskan senjata itu. Yang kedua, tidak boleh mengusapnya karena Imam Ahmad pernah bertanya bagaimana seorang wanita mengusap kepalanya. Wanita berkata, saya memakai kerudung. Lalu Imam Ahmad berkata, mereka menyebutkan bahwa Ummu Salamah biasa menyeka penutup kepalanya. Perkara yang dipakai di kepala itu ada serban, himar, kopiah, dan topi. Di sini ada badannya atau selainnya cukup dengan mengusapnya, dan wanita atau laki-laki dalam hal itu sama. Jadi semua perkara yang ada di atas ini, sorban, himar, kopiah, dan topi itu sama. Ibnu Hazm mengutip hadis bahwa mengusap sorban dan cadar atau himar itu sudah suci. Jadi perkara itu juga dalam keadaan suci. Beliau pun berpendapat bahwa tidak ada syarat bahwa memakainya dalam keadaan suci. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Rasulullah SAW menaskan dalam syarat bersuci dinisbatkan atas kuza tanpa penutup kepala. Maksudnya di sini berarti yang dinaskan dalam syarat itu hanya kuza. Dan kalau penutup kepala itu tidak disyaratkan untuk bersuci. Kemudian sabda selanjutnya, yakni mengusap pada sorban, himar itu tidak ada waktu di perkara tersebut.
Yang selanjutnya, perbedaan antara mengusap korban dan mengusap kuzat. Yang pertama, tidak boleh mengusap korban atau sesuatu kecuali dalam keadaan darurat. Dengan mengusapnya kuzat itu perkara berat. Yang kedua, wajib meletakkan korban dengan mengusap dan cukup mengusap bagian loinya dengan menggunakan jari-jari. Jadi yang disebutkan tadi, yang hanya diusap itu yang sudah disebutkan tadi oleh saudari Nabila. Yang selanjutnya, mengusap korban tanpa menghitung waktu, maka waktu yang ditaksir menurut takarannya. Yang keempat, mengusap berat atau korban dalam kesucian dengan jari-jari dalam hadas besar. Perbedaan mengusap kuzat itu hanya dalam wudu atau mandi. Yang selanjutnya, tidaklah syarat bersuci sebelum memakai korban untuk diperbolehkan mengusapnya, sementara menyeka kuzat diperlukan mendahului bersuci daripada memakai korban. Ketentuan najis hukumnya dan hukum selainnya. Pendahuluan dan metodologi penelitian. Dikatakan bahwa di sini akan membahas tentang mensucikan najis hukumnya. Yang dimaksud di sini adalah